Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puan-puan sekalian semua yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat ridhonya kepada kita sekalian. Semoga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk memberikan syafaatnya kepada kita sekalian. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang salehah, bahagia hidup di dunia, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Di dalam akhirat nanti kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa adab. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita akan mulakan majelis kita dengan kita membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pada pagi hari ini Allah berkenan untuk menurunkan ilmu yang bermanfaat buat kita. Ilmu yang menjadi cahaya, tak hanya sekedar didengar telinga kanan kemudian keluar telinga kiri, melainkan jadi ilmu yang didengar dengan kedua telinga, dimasukkan, disimak oleh pikiran kita, kemudian kita masukkan ke dalam hati kita, sehingga dengannya Allah karuniakan cahaya yang memandu seluruh anggota tubuh kita, dan kita dapat menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah, khalifatan fil ard, di atas muka bumi ini. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudhakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa tawabih wa husnil khatimah ma lutfil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, tajuk kita pada pagi hari ini yaitu Sari Kandi di dunia dan dambaan di surga. Betul begitu ya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita salah satu di antara wanita-wanita yang semacam itu. Wanita-wanita yang Allah Subhanahu wa taala banggakan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad menceritakan bahwa mukminah muslimah di dunia itu lebih indah daripada bidadari-bidadari di surga. Para sahabat bertanya, "Mengapa demikian wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Karena ibadah mereka sewaktu di dunia." Jadi kita nih jangan mudah cemburu dengan bidadari di surga, karena ketika kita menjalankan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah lebih cantik daripada bidadari di surga nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita perempuan yang beruntung, hidup dalam keadaan bahagia, nanti di hari akhirat Allah masukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana menjadi Sari Kandi di dunia dan juga menjadi wanita yang layak untuk masuk ke dalam surganya kelak di hari akhirat nanti? Saya rasa ada 5 hal yang perlu untuk kita perhatikan, dan mudah-mudahan kelima hal ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Di sisa hidup yang kita punya, mudah-mudahan kita bisa terus menabung, memperbaiki kelima hal ini insyaallah. Yang pertamanya, saudaraku sekalian yang saya muliakan, ibu-ibu semuanya, puan-puan semuanya yang saya muliakan, yang pertama dari kekuatan kita di dunia dan juga menjadi wanita dambaan di surga nanti adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hal paling penting, paling utama. Kamu ingin menjadi seorang perempuan yang berbahagia, menjadi seorang perempuan yang kuat, menjadi seorang perempuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang perempuan yang menjadi dambaan kelak di hari akhirat nanti, maka nomor satunya, hal paling utamanya yang harus kita miliki adalah keimanan.
Keimanan yang bagaimana? Keimanan yang membuat kita faham bahwasanya pemilik kekuatan, pemilik rezeki, pemilik kehidupan kita adalah Allah SWT. Tak ada yang dapat memberikan kepada kita kehidupan dan juga kematian selain Allah. Tak ada yang memberi sakit dan juga sehat selain Allah. Tak ada yang memberikan kita rezeki dan menghalanginya selain Allah. Tak ada yang boleh memberikan kebahagiaan ataupun kesengsaraan dalam kehidupan kita selain Allah Subhanahu wa taala. Iman ini adalah sesuatu yang sangat utama untuk kita miliki agar menjadikan kita wanita yang betul-betul sarikandi di dunia dan juga dambaan di akhirat nanti. Saudaraku sekalian saya muliakan, saya teringat dengan kisahnya Sulaim, seorang sahabat Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Perempuan satu ini Nabi menyebutkannya min adhka nisa'il Madinah, salah satu dari wanita Madinah paling brilian, paling cerdas, paling pandai. Kenapa begitu? Karena keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah ibunda dari Anas bin Malik. Ketika Nabi Muhammad berangkat hijrah ke Madinah, dia masuk Islam dan dia pun juga mengajak anaknya masuk Islam. Kemudian ketika dia melihat orang-orang Madinah memberi hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah, dia sepanjang malam tersebut berpikir untuk juga memberi hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di pagi hari dia datang bersama dengan Anas kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya lihat orang-orang Madinah memberi hadiah kepadamu wahai Rasul. Saya tak mau kalah juga. Saya mau juga Rasulullah memberikan kepadamu hadiah. Sepanjang malam ini saya pikirkan hadiah apa yang dapat saya berikan padamu. Sebab ya Rasulullah, hadiah yang saya mau berikan padamu ini haruslah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan saya." Sesudah saya pikir-pikirkan, Rasulullah, tahulah saya jawabannya. Saya memberikan hadiah kepadamu Anas, wahai Rasulullah, anak saya. Usianya 10 tahun waktu itu. Dia adalah paling berharga yang saya miliki ya Rasulullah. Anak kesayangan saya, buah hati saya, jantung saya. Dia yang paling berharga yang saya punya, saya hadiahkan untukmu wahai Rasulullah. Nabi yang jadi kebingungan. Kata Nabi, kalau saya dikasih kuda, saya tahu mau buat apa. Kalau saya dikasih pedang, saya tahu mau buat apa. Tapi kalau saya dikasih anak 10 tahun, mau saya gunakan apa anakmu ini wahai Sulaim? Rasul jangan salah, Anas ini sangat cerdas, sangat pandai. Dia sangat kuat juga ya Rasulullah, dia sangat menyenangkan. Kau boleh mengajaknya pergi berperang, kau boleh mengajaknya apapun ya Rasulullah. Nabi Muhammad berkata, kalau pergi perang, pedang masih lebih tinggi daripada Anas, usia 10 tahun. Saya khawatir juga asal masuk aja ke medan peperangan, dia bisa saja terbunuh wahai Sulaim. Kalau begitu terserah kau wahai Rasulullah. Nabi kemudian ingat-ingat, bolehlah kalau begitu. Anas, kamu bisa cuci baju? Bisa wahai Rasulullah. Kamu bisa bersih-bersihkan, nyapu, membersihkan tempat tinggal? Boleh wahai Rasul. Kamu boleh cuci-cucikan piring, bekas makanan? Boleh wahai Rasulullah. Saya boleh mengerjakan itu semuanya. Kalau begitu tinggallah di rumahku dan berkhidmahlah di rumahku. Tentu wahai Rasulullah. Dan Sulaim kemudian menyerahkan Sayyidina Anas khidmah di rumah Nabi Muhammad SAW. Dari sanalah kita banyak tahu tentang bagaimana perilaku keseharian, cara berkehidupan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Katanya Sayyidina Anas, khadamtu Rasul 10 sinin. Saya khidmah di rumah Nabi Muhammad 10 tahun. Ma qaharani wala naharani, selama 10 tahun masa hidup Nabi di Madinah,
Anas mendampingi Nabi Muhammad SAW. 10 tahun saya tinggal bersama dengan Nabi Muhammad, tak pernah sekalipun Nabi menghardik saya, Nabi membentak saya, Nabi marah pada saya. Selama 10 tahun saya sampai sering kali merasa ini sih sepertinya bukan saya berkhidmah kepada Nabi, tapi justru Nabi yang banyak melayani saya. Subhanallah, akhlak mulia Nabi kita Muhammad SAW. Yang ingin saya ceritakan padamu adalah Huwaisa atau Sulaim tadi ini, sesudah Anas dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW, dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dia menjanda dan banyak sekali lamaran-lamaran yang datang dalam kehidupan beliau dan beliau tolak semuanya. Akan tetapi satu hari dia dilamar oleh Abu Thalhah. Abu Thalhah ini adalah salah satu dari orang yang dikenal dermawan, dikenal baik, tapi dia belum Islam. Sulaim ketika mendapatkan lamaran dari Abu Thalhah, dia bilang, Abu Thalhah, saya sebenarnya sudah berniat untuk sisa hidup saya tak menikah. Tapi melihat kamu melamar saya rasa berikanlah kepada saya waktu untuk saya memikirkannya. 3 hari lagi datanglah kemari. 3 hari berikutnya, sesudah Sulaim beristikharah dan seterusnya, beliau kemudian menerima lamaran tersebut dan meminta Abu Thalhah, saya tak meminta mahar apapun, mas kawin apapun kecuali keislamanmu. Kamu masuk dalam agama Islam dan itu cukup sebagai maharku, wahai Abu Thalhah. Pernikahan pun dilaksanakan. Sesudah menikah dengan Abu Thalhah, Abu Thalhah pun keislamannya bagus. Ya, bagaimana tidak bagus keislamannya? Tiap hari berjumpa dengan Nabi, istrinya pun sangat soleha. Kita selalu saja mendengar bahwa di balik laki-laki yang soleh selalu ada perempuan yang soleha. Cuman masalahnya bertahun menikah mereka tak dikaruniai anak. Subhanallah, sesudah semacam 4 tahun, 5 tahun dari pernikahan tersebut, barulah Sulaim hamil, kemudian melahirkan seorang anak laki-laki. Abu Thalhah sayangnya luar biasa, cintanya luar biasa kepada anaknya tersebut. Ketika anaknya sedang lucu-lucunya, sedang comel-comelnya di usia hampir 1 tahun, satu waktu Abu Thalhah memiliki jadwal perjalanan untuk niaga, untuk bisnis, untuk dagang, dan dia harus meninggalkan keluarganya. Berat rasa hatinya karena masa itu anaknya sedang dalam keadaan sakit. Dia berkata kepada Sulaim, wahai Sulaim, ini saya sebaiknya pergi atau tak pergi nih? Abu Thalhah, laksanakanlah apa yang kamu mau laksanakan. Insya Allah Allah senantiasa bersama dengan kita. Serahkan saja semua urusan pada Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalhah pun berangkat pergi dagang, yang memang biasa misalnya dalam 1 minggu begitu. Sudah jelas kapan berangkatnya dan kapan pulangnya juga. Baru 1 hari berangkat Abu Thalhah, anaknya meninggal dunia. Sulaim mensolati, menguruskan jenazahnya, memandikan, mengkafani, mensolati, hingga kemudian menguburkannya. Kemudian Sulaim berpesan kepada keluarganya, tolong jangan ada yang memberi kabar kematian anak kami kepada Abu Thalhah selain saya sendiri. Ya, tapi memang masa itu kan belum ada WhatsApp group. Masya Allah, belum ada media sosial untuk memberi kabar kepada banyak orang ya. Dan mereka semuanya menjaga amanah pula, sehingga Abu Thalhah sama sekali tak mendengar kabar kematian anaknya, yang memang perginya juga keluar kota kan. Abu Thalhah datang pada waktu yang memang seperti biasanya, dan itu waktu malam. Ketika sampai Abu Thalhah, Sulaim sudah dalam keadaan siap. Dia pakai pakaian yang cantik, dia juga sudah
memasak makanan-makanan kesukaan Abu Talha, sampai kemudian dia pun merayu Abu Talha sehingga mereka pun berhubungan suami istri malam hari tersebut. Sesudah itu kemudian bersama-sama mereka mandi, dan sesudah itu menyantap hidangan yang telah disediakan oleh Ummu Sulaim. Awal datang tuh langsung tanya, bagaimana kabar anak kita? Karena kan waktu ditinggal dalam keadaan sakit. Sulaim menjawab, huwa ahda ma yakun. Anak kita sekarang sudah jauh lebih tenang. Karena sudah meninggal kan, memang dalam keadaan tenang tentu saja ya. Jadi sama sekali tak terbersit dalam pikiran Abu Talha apa yang sebenarnya sedang terjadi gitu. Sampai mereka sudah selesai makan, baru Sulaim memberi kabar tersebut dengan cara, Abu Talha, saya ingin bertanya padamu, diskusi. Kalau ada tetangga kita titipkan kepada kita barang, satu benda nih, satu barang nih ada dititipkan kepada kita, kemudian satu masa dia ambil kembali barang tersebut, bagaimana menurutmu? Sulaim, Abu Talha menjawab, ya kita harus kembalikan lah. Bagaimana kalau hati saya berat nak kembalikan karena saya sudah terlanjur suka dengan nih barang, saya sayang sekali dengan barang ini nih. Bagaimana kalau saya tak mau kembalikan gitu? Abu Talha bilang, kamu harus kembalikan lah Ummu Sulaim, kan bukan punya kita. Itu kan hanya titipan saja. Kamu harus kembalikan barang itu. Walaupun saya berat hati, walaupun saya sudah terlanjur suka, walaupun kita sudah terlanjur suka, bukan punya kamu, bukan punya kita. Kalau diminta kembali, kita harus kembalikan. Begitu Abu Talha? Iya begitu. Dia bilang, Abu Talha, bukankah anak kita adalah milik Allah SWT? Anak kita kan titipan dari Allah SWT. Abu Talha, bersabarlah, anak kita sudah diambil kembali oleh pemiliknya. Abu Talha marah, merah padam mukanya. Dia berdiri dari tempat duduknya, tapi sudah dalam keadaan kenyang, sudah dalam keadaan yang kalaupun sedih, kalaupun terluka, kalaupun berduka, tentu keadaannya jauh lebih siap untuk itu. Dia berdiri, kemudian dia bilang, jadi maksud kamu anak kita tuh meninggal dunia dan kamu bisa-bisanya dandan, berhias, dan kamu bisa-bisanya masak semacam ini, kamu bisa-bisanya menggoda saya? Kamu perempuan yang tak punya hati, wahai Sulaim. Dia pun kemudian keluar dari rumah, dia tutup pintu dengan keras, dia pergi. Kemudian dia bingung, kemana saya pergi. Dia tunggu Nabi Muhammad di dalam masjidnya. Rasa hati mau ketuk pintu rumah Nabi, tapi para sahabat itu adabnya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Jadi dia mau ketuk, tak jadi lagi. Di jalan-jalan di tengah masjid, ditunggu aja Nabi Muhammad sampai keluar. Sampai ketika Nabi Muhammad keluar untuk mengerjakan sholat subuh, barulah dia menghadapkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, Abu Talha, ya Rasulullah, faqad wajadtu Sulaim qasiyatul qalb. Rasul, Sulaim itu ternyata keras hatinya. Ternyata dia wanita yang tak punya hati ya Rasulullah. Oh, kenapa begitu? Nabi sangat kenal Sulaim, anaknya di rumah Nabi Muhammad SAW. Nabi sering kali berhubungan dengan Sulaim, dalam artian misalnya Sulaim memberikan makanan, memasakkan untuk Nabi Muhammad dan seterusnya. Nabi sangat mengenalnya. Kenapa begitu Abu Talha? Anak kami tuh meninggal dunia wahai Rasulullah, tapi bisa-bisanya dia berdandan, bisa-bisanya dia begini, begitu. Diceritakanlah apa yang terjadi tadi malam itu. Nabi kemudian balik bertanya padanya, waqa'ta biha ya Abu Talha? Maaf nih Abu Talha, saya mau tanya sama kamu, adakah kalian tadi malam sempat berhubungan suami istri? Iya Rasulullah, saya tidak tahu kalau anak saya sudah meninggal.
Kata Nabi Muhammad, barakallahu lakuma fi lailatikuma, barakallahu lakuma fi lailatikuma, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah kasih berkah pada malam kalian ini. Semoga Allah kasih berkah pada malam kalian ini. Semoga Allah kasih berkah pada malam kalian ini. Didoakan 3 kali oleh Nabi Muhammad, hamillah Sulaim. Allah gantikan anak yang meninggal dunia tersebut dengan kehamilan, lahir anak perempuan. Dari sini juga para ulama mengatakan bahwa anak laki-laki tidaklah lebih mulia daripada anak perempuan. Sebab kalau demikian keadaannya, tentu ganti dari anak laki-laki yang meninggal, laki-laki juga. Tapi ini yang meninggal adalah anak laki-laki, kemudian gantinya Allah gantikan dengan anak perempuan. Padahal Nabi Muhammad sudah mendoakan keberkahan. Tapi subhanallah, anak perempuan ini menjadi salah satu dari ulama-ulama perempuan paling luar biasa pada masa tersebut. Dia hafal ribuan hadisnya Nabi Muhammad. Dia pun juga hafal Al-Quran secara keseluruhan. Dan dia pun ketika dewasanya punya banyak anak. Ada lebih dari 10 anaknya. Dan semuanya adalah hafal Quran. Semuanya menjadi ulama pada zamannya. Semuanya menjadi salah satu dari pejuang-pejuang dalam Islam. Subhanallah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kekuatan hati, keimanan yang saya sampaikan tadi dimiliki oleh Sulaim dengan faham bahwa anak miliknya Allah, sebagaimana suami miliknya Allah, harta kita miliknya Allah, kesehatan badan kita miliknya Allah. Apapun aja yang Allah SWT berikan dalam kehidupan kita, termasuk ilmu yang saya punya, termasuk suara yang saya punya, termasuk tenaga kita, semuanya ini, begitu kan ya? Semuanya sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang benar-benar milik kita. Kita hanyalah seorang hamba. Kalau diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada yang boleh kita lakukan selain berucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah dan hanya kepada Allah lah semuanya akan kembali. Tahun lepas saya diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi hadiah sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bantalan tulang belakang saya itu pecah. Membuat saya nyaris tak boleh bergerak dari tempat tidur kecuali dengan kesakitan yang luar biasa. Dan alhamdulillah di masa-masa itu saya tetap mengajar sehingga tak ada jadwal yang tertunda. Bahkan keluar kota sekalipun masih saya pergikan, walaupun dalam keadaan yang kereta kami setting seperti ambulans, seperti iya, turun dari kursi roda, dinaikkan ke kursi majelis, turunkan lagi ke kursi roda, naikkan lagi ke dalam kereta. Alhamdulillah ala kulli hal. Sampai kemudian saya buat operasi pemasangan besi ya, pemasangan pen kami menyebutnya di punggung saya ini, di belakang ini ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Karenanya sekarang kalau mengajar harus dengan beberapa cushion mohon maaf ini. Saudaraku sekalian, ada masanya ketika sakit itu sudah sangat-sangat berat, sudah sangat-sangat berat, tak mampu tertidur bahkan hanya 5 menit 10 menit saja di waktu malam, berat sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengenalkan berbagai macam jenis rasa sakit sepertinya itu. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang ingin saya sampaikan padamu adalah saya punya cukup uang. Tapi ketika saya sakit, uang saya tak berguna apa-apa. Bukankah begitu? Bukankah begitu? Saya punya banyak kenalan, orang-orang yang saya kenali dengan segala macam kemampuan mereka, skill mereka.
Tapi di saat saya sakit, tak ada sesiapapun yang boleh mengurangkan rasa sakit itu kepada saya. Saya punya suami. Biar begini, saya punya suami. Sama dengan puan-puan di sini ya, juga punya suami. Suami saya berjarak hanya beberapa senti aja dari saya di waktu malam itu. Saya tak boleh tertidur semenit pun, sementara suami saya tertidur dengan lelap. Padahal dia bilang bahwa dia sayang sama saya. Ternyata rasa sayang suami saya, ya saya tak tahu itu ucapan betul ke tak betul, tapi sebagai perempuan kita sebaiknya percaya dengan ucapan suami kita. Saya percaya ucapan suami saya betul, tapi bahwa rasa sayang suami saya kepada saya tak boleh berbuat apapun untuk saya dalam mengurangi rasa sakit yang saya rasakan. Saya kemudian menyadari bahwa harta, cinta dari manusia, punya banyak followers, punya banyak kenalan, juga tak sebegitunya bermanfaat di dunia, belum lagi di akhirat. Saya masih di dunia sahaja, hal semacam ini tak berguna buat saya, apatah lagi di akhirat nanti. Saya kemudian perhatikan diri saya, betapa saya sayang sama diri saya. Saya mandikan tiap pagi, saya beri makan diri saya setiap kali lapar. Kalau ada yang berkata hal yang buruk tentang saya tak terima, karena saya sayang kepada diri saya. Saya beri makan, saya beri minum, saya pakaikan pakaian-pakaian yang cantik, saya wangi-wangikan diri saya karena saya sayang sama diri saya. Tapi di saat saya sakit, ternyata saya tak dapat berbuat apa-apa pada diri saya sendiri. Ada yang lebih dekat dengan saya dibandingkan saya dengan diri saya sendiri. Ada yang lebih dekat dibandingkan suami saya dengan saya. Ada yang lebih dekat dibandingkan dengan apapun saja yang ada di atas muka bumi ini dengan saya. Saat itulah saya menyadari kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah mengatakan, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku Allah lebih dekat dengan seorang hamba daripada dia dengan detak nadinya sendiri, daripada dia dengan detak jantungnya sendiri, daripada dia dengan aliran nafasnya sendiri, aliran darahnya sendiri, hembusan nafasnya sendiri. Allah lebih dekat daripada kita daripada apapun, termasuk daripada kita dengan diri kita sendiri. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saat itulah saya tak berminat membangunkan suami saya. Saya lebih berminat untuk memanggil dia yang lebih dekat daripada suami saya dengan saya, bahkan daripada saya dengan diri saya sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mulai memanggil namanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya hambamu ya Allah, saya hambamu ya Allah. Badan saya milikmu ya Allah, diri saya milikmu ya Allah, sehat sakit saya milikmu ya Allah. Saya sadari kebenaran ucapan Nabi Allah Ibrahim
yang Allah tuliskan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, hanya Allah lah yang dapat memberi kesembuhan. Saya pun mulai manggil-manggil nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan entah di kali yang keberapa, saya pun kemudian jatuh tertidur. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah SWT, kita punya Allah dalam kehidupan. Ketika kamu hidup bersama dengan Allah, saat itulah kamu menjadi Sri Kandi di dunia, dan kelak di hari akhirat nanti hidupmu akan dibahagiakan olehnya. Jangan pernah mau jauh dari Allah. Tiap kali kamu membiarkan dirimu jauh dari Allah, maka artinya kamu membiarkan hidupmu dekat dengan rasa namanya kecewa, duka, sedih. Kalau kamu membiarkan hidupmu jauh dari Allah SWT, maka akan membuat hidupmu dekat dengan rasa-rasa yang tidak menyenangkan. Kamu pengen hidupmu punya hati yang damai, tenang, bahagia, dekatlah dengan Allah SWT. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, hati mereka selalu tenang saat mereka mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan menghadirkan Allah dalam hidupmu, dalam hatimu, tatmainnul qulub, hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi damai, hati akan merasakan kenikmatan kehidupan. Iman, hal pertama yang kamu perlukan. Iman, hal pertama yang kita perlukan untuk kehidupan kita. Jika kita ingin menjadi perempuan Sri Kandi di dunia dan juga dambaan di akhirat nanti. Yang kedua, saya masih punya 4 hal lagi untuk saya sampaikan. Yang keduanya yaitu taat. Karena A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma asabatkum min musibah illa fabima kasabat aydikum. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah, hal-hal yang tidak menyenangkan di atas muka bumi ini, apapun aja jenis penderitaan yang kita rasakan di dunia, melainkan disebabkan karena perbuatan kita sendiri, dari dosa-dosa yang kita lakukan. Maka ketika kita meninggalkan dosa dan hidup dalam jalan taat, sangat mungkin untuk kita merasakan kehidupan yang menyenangkan, menjadi wanita yang kuat, menjadi wanita yang bersama dengan Allah SWT. Allah berkenan untuk membersamai kehidupannya selama di dunia maupun di akhirat nanti. Hiduplah dalam jalan taat. Hiduplah dalam taat. Salat jangan tinggal, sedekah jangan tinggal, puasa jangan tinggal, bangun malam jangan tinggal, zikir jangan tinggal, Quran jangan tinggal, berbuat baik kepada semua umat Islam. Jangan dekat-dekat sama hal-hal yang diharamkan Allah SWT. Kita jaga lisan kita, kita jaga telinga kita, kita jaga tangan kita, kaki kita dari menyentuh sesuatu yang haram, dari berkaitan dengan apapun yang di sana memiliki nilai dosa. Kita jauhi hal-hal yang semacam itu. Ketika kita hidup dalam taat, kita akan menjadi hamba yang dekat dengan Allah SWT. Allah SWT menyatakan dalam hadis qudsinya,
Katanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma taqarraba ilayyal mutaqarribun illa bimithli ada'i maftaratu alaihim." Tidaklah seorang hamba menjadi dekat denganku kecuali dengan cara melaksanakan perintah-perintahku. Selagi kita taat melaksanakan perintah Allah, maka kita pun sedang mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dekat, kita tambahkan pula dengan ibadah-ibadah sunnah. Kita tambahkan dengan zikir-zikir, kita tambahkan dengan sedekah-sedekah kita, berbuat kebaikan kepada orang lain, kepada orang tua kita, kita hormat, kepada suami kita taat, kepada anak-anak kita mendidik mereka dengan cara yang paling Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kita hidup dengan cara yang diinginkan oleh Allah lewat pengikutan terhadap jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti akhlaknya Nabi, kita ikuti bahkan Nabi Muhammad selalu tersenyum, kita ikutin pula caranya Nabi Muhammad. Semua hal-hal dari kesunahan kita lakukan. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Wa ma zala al-'abd yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba." Apabila aku lihat seorang hamba mendekat kepadaku sesudah yang wajib ditambahkan dengan yang sunnah, sesudah dia melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, dia tambahkan pula dengan mengikuti jalan hidupnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta uhibba. Kata Allah dalam hadis qudsinya, aku akan cinta padanya. Bagaimana hasilnya kalau Allah cinta? Fa idza ahbabtu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u biha wa basaruhu alladhi yabsiru biha wa lisanuhu alladhi yatakallam bih wa yadahu alladhi yabtish biha wa rijluhu alladhi yamshi 'alayha wa idza sa'alani la'u'tiyanna wa idza ista'adani la'u'idhanna. Kata Allah, apabila aku cinta kepada hambaku karena dia melaksanakan taat padaku dan dia mengikuti jalan hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, aku cinta padanya. Aku, kata Allah, apabila cinta kepada seorang hamba, aku akan letakkan cahaya di matanya sehingga dia melihat dengan cahayaku. Aku akan letakkan cahaya di telinganya sehingga dia mendengar dengan cahayaku. Aku akan letakkan cahaya di lisannya sehingga dia berbicara dengan cahayaku. Aku akan letakkan cahaya di tangannya bergerak dengan cahayaku. Aku akan letakkan cahaya di kakinya sehingga dia melangkah dengan cahayaku. Fa idza sa'alani, apabila dia meminta padaku, aku akan dengar dan ijabah doanya. Wa idza sta'adani la'u'idhanna, apabila dia mohon perlindungan kepadaku, aku akan lindungi dia dari apapun yang dia khawatirkan, dari apapun yang dia takutkan. Kalau kamu ingin menjadi seorang perempuan yang hidup dalam keadaan bahagia, sari kandi di dunia dan juga dambaan di surga nanti, jangan jauh-jauh dari taat. Tinggalkan dosa, hiduplah dalam jalan taat, dan hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sangat penting untuk bisa memandu kita sehingga kita menjadi wanita perempuan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun kelak di hari akhirat nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kamu ingin menjadi wanita seperti yang tadi saya sampaikan, maka yang ketiganya adalah milikilah rasa penyerahan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam disebut hal ini dengan nama tawakal. Serahkan urusan kepada Allah. Saudara sekalian saya muliakan, air dalam gelas ini,
Jelas juga disebut di sini. Ringan. Ringan. Saya kuat membawa bahkan yang lebih berat daripada ini. Tapi kalau saya harus membawanya dalam 24 jam hidup saya akan pingsan. Saya tak akan mampu. Saya tak akan kuat, tak akan sanggup. Beban sekecil ini saja, kalau kita coba untuk menanggungnya dalam 24 jam waktu kita tak akan kuat. Apalagi yang lebih berat daripada ini. Maka jangan merasa kuat kamu tak sanggup untuk menanggungnya. Kamu perlu menyerahkan urusanmu kepada Allah. Urusan seberat apapun, kalau diletak di hadapan pintu Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang akan menanggungkannya untuk kita. Allah yang akan memberikan keringanan bagi kita, sehingga kita tidak harus menanggung beratnya beban kehidupan. Kamu punya anak, punya menantu, punya cucu, kamu punya kehidupan di dunia ini, kamu punya suami, kamu punya kerabat, punya sahabat, punya apapun aja. Kalau kamu coba untuk handle semuanya, kamu coba untuk mengendalikan semuanya, kamu tak akan kuat. Kamu tak akan kuat. Jadi jangan sok kuat. Jangan merasa diri saya mampu melakukan ini karena saya perempuan berilmu, karena saya perempuan pandai, karena saya perempuan kuat. Saya boleh lari puluhan kilometer, saya boleh angkat beban berapa puluh kilo misalnya begitu. Tak ada. Kamu tak kuat. Kamu tak kuat. Kamu mungkin boleh angkat berat berpuluh kilo, tapi angkat berat kehidupan, angkat beban kehidupan, belum tentu kamu mampu melakukannya. Kalau kamu ingin hidupmu berasa ringan, serahkan semuanya kepada Allah. Kalau kamu ingin beban kehidupanmu terasa ringan, sandarkan saja dirimu kepada Allah. Relax, tenang. Kamu punya Allah. Tenang. Kamu punya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya ingat satu kejadian di kehidupan saya ini. Saya dulu belajar di Daruz Zahra Tarim Hadramaut Yaman. Di masa-masa awal saya belajar di sana, saya tinggal bersama dengan abang saya. Kami ada sewa satu rumah untuk kami berdua tinggali, karena abang saya maunya belajar dari beberapa pondok-pondok pesantren yang ada di sana, bukan dari satu guru gitu. Dan saya harus menemani dia, sehingga kami pun berdua tinggal di situ. Dan sebagaimana kebanyakan anak-anak kos ya, yang agak-agak anak-anak yang tinggal di rumah sendiri begitu kan, saya tepatnya sangat pemalas, tak cuci baju kecuali kalau semuanya sudah kotor. Ini penyakit kami ini ya. Satu hari saya udah cuci semua baju saya dan baju abang saya. Jadi saya dan abang saya udah tak ada lagi baju bersihnya, di lemari udah habis. Saya cuci, masa saya jemur baju itu, saya letakkan di tali jemuran. Saya lihat di atas itu awan dari kejauhan, angin dari kejauhan. Kalau di negeri Arab tuh angin kelihatan dari jauh tuh, mau datang tuh kelihatan, karena bawa sampah-sampah, bawa apa tuh disebutnya itu, puting beliung ya, semacam itulah. Jadi saya lihat, wah, saya khawatir aja itu jemuran saya terangkat angin itu. Kalau kena angin itu, saya bisa jadi pulang-pulang tak punya pakaian, karena dia diterbangkan entah kemana aja kan. Dan saya pun khawatir juga, karena di Tarim itu, di tempat saya tinggal, banyak sekali ulama.
Saya khawatir ada ulama sedang lewat di jalanan, ketika kemudian ada sesuatu hinggap di pakaian dalam perempuan kan. Ya Allah. Tapi kalau saya turunkan jemuran saya pun tak punya baju juga kalau pulang. Abang saya tak punya baju juga pulang karena semuanya basah. Sementara saya tak punya jepitan baju untuk tahan jemuran itu untuk tak terbang. Saya kemudian teringat salah satu pelajaran guru saya, Babah Nur. Beliau mengatakan, titipkan apapun kepada Allah. Sebab kita lemah, kita tak boleh mengendalikan apapun. Allah lah yang maha mengendalikan segala sesuatu. Pada Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah segala sesuatu di langit dan di bumi. Titipkan apapun kepada Allah. Ingat itu, saya akhirnya pegang semua pakaian saya sambil bilang, ya Allah titip, ya Allah titip. Saya titipkan kamu kepada Allah. Istauda'tukallah, istauda'tukallah, istauda'tukallah. Kemudian sesudahnya saya turun dan saya berangkat pergi majelis karena memang sudah terlambat juga. Sampai saya di majelis, saya pulang sore hari. Ketika saya pulang, saya lihat sampah di mana-mana. Saya lihat angin telah datang sangat besar tadi itu hingga menerbangkan berbagai macam hal. Saya lihat juga ada baju-baju tengah jalan gitu kan, diterbangkan angin. Saya udah curiga aja, ya Allah, ini kabar baju saya macam mana nih. Saya masuk dalam rumah dan saya segera naik ke atas lantai atas ya, untuk melihat kabar jemuran saya, dan di sanalah saya terpesona. Di sanalah saya terperangah. Jemuran saya tak bergerak 1 inci pun dari tempatnya. Tepat seperti ketika saya meletakkannya. Bersama dengan senja yang mulai bergerak, saya berlinang air mata. Saya bilang, ya Allah, Engkau Zat yang Maha Rahman, Maha Rahim. Engkau yang ketika aku menitipkan bahkan sekedar jemuran sekalipun, Engkau menjaganya dengan luar biasa. Ya Allah, saya akan belajar dari ini untuk menitipkan semua hal-hal yang indah dalam hidup saya kepadamu. Ya Allah, saya titipkan kedua orang tua saya yang jauh di Indonesia kepadamu, ya Allah. Saya titipkan saudara-saudari saya kepadamu. Saya titipkan ilmu yang Kau berikan pada saya kepadamu. Saya titipkan diri saya kepadamu. Saya titipkan semua orang-orang yang saya sayangi kepadamu. Jaga semuanya, ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaganya untuk hamba-hamba tercinta di sisi. Sebagaimana Engkau menjaga jemuran saya hari ini, ya Allah, jagalah pula apapun yang Kau karuniakan dalam kehidupan saya. Kamu tak boleh jaga anakmu 24 jam dalam sehari. Kamu tak boleh jaga suamimu 24 jam dalam sehari. Biarkan Allah menjaganya untukmu. Fahuwa hasbuna wa ni'mal wakil. Allah akan mencukupi kita semuanya, sebab Allah adalah seindah-indah zat yang diserahi segala macam urusan. Begitu, insya Allah. Sebelum saya lanjutkan dengan yang nomor 4 dan nomor 5. Yang pertama tadi apa? Iman. Yang kedua tadi apa? Taat. Yang ketiga, tawakal. Dan yang keempat, saudariku sekalian yang saya muliakan, hidup jangan jauh-jauh dari doa. Kekuatan kita. Doa, saya pernah tuliskan, doa tak pernah sekedar, ia adalah semua yang kita perlukan. Doa tidak pernah sekedar, ia adalah semua yang kita perlukan.
Kadang-kadang kalau anak kita sedang jauh kan, rasanya kayak, nak, mama tak boleh berbuat apa-apa untukmu, nah mama hanya boleh kirim doa. Sepertinya doa itu hanya gitu, padahal tak begitu. Doa adalah semua yang anakmu perlukan. Doa adalah semua yang kita perlukan. Sebab ketika kita berdoa, kita sedang meminta kepada yang memiliki segala kendali atas segala urusan. Kita sedang menggerakkan zat yang memiliki segala sesuatu. Maka usaha di dunia macam apapun, jika tak berkaitan, tak bersamaan dengan izin dari Allah SWT, tak akan terjadi. Kita selalu mengatakan, la mani' lima a'tait wala mu'tiya lima mana'at wala radda lima qadait wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, kami fahami, tak ada yang bisa menghalangi ketika Engkau hendak memberi. Tak ada yang boleh memberi ketika Engkau hendak menghalangi. Tak ada yang boleh berbuat apapun, tak ada yang dapat mengubah apapun yang telah Engkau tetapkan, dan tak akan bermanfaat usaha semacam apapun jika tidak bersamaan dengan kehendak-Mu, ya Allah. Maka doa terus, doa terus. Walan akun bidu'ai rabbika bidu'aika rabbi syaqiyya. Katanya Nabi Allah Daud alaihi salam, walan akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tak akan pernah menyerah dari berdoa meminta kepadamu, ya Allah. Jangan pernah menyerah selagi doa masih boleh kamu hantarkan. Selagi keningmu masih dapat kamu letakkan untuk sujud, atau selagi kamu masih bisa menengadah tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya kamu masih mungkin untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Apapun aja, doa tak pernah sekedar. Senjatanya ada padamu. Maka jangan sedikit berdoa, akan tetapi sedikit-sedikit berdoa. Mestinya begitu. Jangan sampai doamu sedikit, tapi justru sebaliknya, kamu harus sedikit-sedikit berdoa, sedikit-sedikit berdoa. Seperti baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hidupnya selalu berdoa. Nabi melihat siapapun selalu berdoa. Bahkan melihat orang paling kafir sekalipun, Nabi Muhammad tak berhenti mendoakannya. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika melihat ahli maksiat, beliau doakan agar mendapatkan hidayah. Ketika Nabi Muhammad melihat yang sakit, Nabi doakan agar dia segera diberi kesembuhan. Nabi Muhammad malam-malamnya berisi doa, mendoakan kita umatnya. Ketika Sayyidah Aisyah bercerita, kuntu farrahtun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzat yawm. Satu hari saya membuat hati Nabi Muhammad senang. Nabi kemudian mendoakan saya, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat ma akharat ma alanat ma asrat ma alimat ma lam ta'lam. Ya Allah, ampunilah Aisyah dosa-dosanya yang dulu-dulu ataupun yang baru-baru. Ampuni Aisyah ya Allah, dosanya yang dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi ataupun yang dia lakukan dengan terang-terangan. Ampuni Aisyah ya Allah, dosanya yang dia lakukan dengan sepengetahuan dia bahwa itu dosa, ataupun tanpa sepengetahuan dia bahwa itu adalah dosa. Sayyidah Aisyah memerah pipinya karena rasa bahagia, senang sekali dia mendengarkan doa tersebut, happy hatinya. Nabi kemudian bertanya padanya, farihti bi du'ai ya Aisyah, kamu senang karena mendengar doaku ini wahai Aisyah? Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, hadal yawm 'id indi, ini hari sepertinya jadi hari raya buat saya. Nabi Muhammad menjawab, ya Aisyah, inni da'autu bihadhihi da'wah
fi kulli lailah li ummati. Kamu harus tahu, saya berdoa dengan doa semacam ini setiap malam untuk umatku. Nabi malam-malamnya berisi doa, hari-harinya berisi doa. Selalu saja tak henti berdoa, tak jeda berdoa. Kita pun juga semoga semacam itu. Saya ada kenal satu orang habaib di guru saya, salah satu dari guru saya di Darul Lughah Dakwah, pesantren pertama saya sebelum saya berangkat ke Darul Zahra dan tempat-tempat yang lain. Saya mondok Darul Zahra di Darul Lughah Dakwah di daerah yang sama dengan suami Kak Khadijah ini ya, di daerah sana itu Jawa Timur. Saya punya salah satu guru saya, beliau punya anak, kalau tak salah 6 atau 7, semua anaknya menjadi ulama, ya laki-laki maupun perempuan, dan hampir semuanya punya pondok pesantren. Semuanya orang-orang yang soleh, solehah, dan mensolehahkan umat pula, bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga mensolehahkan umat gitu. Semuanya menjadi ustadz, ustadzah, semuanya menjadi orang-orang yang ilmunya bermanfaat luar biasa. Satu waktu ustadz saya ini ditanya oleh salah satu jamaah, dia bilang, "Ustadz, boleh kasih tahu saya Ustadz, Ustadz ini punya anak semua, Masya Allah. Ustadz punya anak semuanya jadi ustadz, jadi ustazah, jadi ulama-ulama semua, pemilik pondok-pondok pesantren, Masya Allah semuanya Ustadz. Kalau boleh saya tahu, apa tipsnya? Apa resepnya, apa amalannya sampai membuat Ustadz ini semua, Habib ini semua anaknya jadi anak yang luar biasa semua." Beliau balik bertanya, "Kamu punya anak?" "Punya, Habib." "Berapa banyak kamu mendoakan anakmu?" "Ya, saya doa tiap habis sholat, Habib. Saya doakan anak saya setiap saya habis selesai sholat." Dia bilang, "Kamu tahu, dari anak saya masih kecil, dari anak saya masih bayi, tiap saya lihat saya doakan. Tiap saya lihat anak saya doakan anak saya. Masa kecil kan anak masih selalu bersama dengan orang tuanya. Tiap lihat saya doakan. Anak saya lagi main, saya doakan, ya Allah, bahagiakanlah dia dengan ketaatan padamu. Anak saya lagi makan, saya doakan, ya Allah, karuniakan kepadanya rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib dalam hidupnya. Saya lihat anak saya sudah mulai belajar, ya Allah, karuniakan ilmu yang manfaat baginya. Saya lihat anak saya lagi tidur, ya Allah, sayangi anak saya, ya Allah, jaga anak saya, ya Allah, seperti Engkau telah menjaga hamba-hamba yang tercinta di sisimu." Terus begitu, dari masa anak saya kecil, anak saya bayi, siapapun anak saya lagi masih bayinya, lagi masih kecilnya, setiap kali saya pandang anak saya doakan anak saya. Dia bilang, "Saya rasa itu salah satu sebabnya kenapa anak saya Allah SWT karuniakan kebaikan padanya." Doa tak pernah sekedar, jangan remehkan doa. Ia adalah semua yang kamu perlukan. Doakan anakmu, doakan suamimu, doakan kedua orang tuamu, doakan kedua orang tuamu, terutama yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Banyak di antara mereka yang memerlukan doa-doa orang yang hidup, hadiah-hadiah untuk dari yang hidup untuk mereka. Setiap bacaan yang kamu baca, setiap doa yang kamu lantunkan kepada mereka, bisa jadi menjadi sebab kebahagiaan mereka di dalam alam barzahnya. Doa tak pernah sekedar, ia adalah semua yang kamu perlukan. Apalagi doakan anak ya. Saya ingat juga satu kisah yang pernah dikisahkan oleh Hubabah Syarifah. Hubabah Syarifah itu adik dari guru saya. Saat beliau berkunjung mungkin 2 tahun lalu, saya ada terjemahkan beliau di salah satu majelis di Jakarta. Kemudian saya sampaikan kepada beliau pertanyaan yang paling banyak disampaikan orang kepada saya, mungkin bisa dijawab dari sisi yang lain. Saya sampaikan pada beliau, "Bapak, kami minta diajarkan cara agar
anak kami bisa menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Karena banyak di antara kami adalah ibu-ibu yang punya anak, kadang-kadang anaknya sedikit degil, sedikit bandel, sedikit susah diajak sholat, susah diajak mengerjakan ketaatan. Saya tanya pada bapak apa yang bisa dilakukan, apa yang boleh dilakukan orang tua untuk menyelamatkan anaknya. Hubabah kemudian bercerita, kata Hubabah, ayah beliau adalah seorang ulama terkemuka, guru dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru kami, ya. Namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, penulis banyak kitab juga dan ulama yang banyak menyebarkan, banyak berdakwah, banyak menjadi guru dari para ulama-ulama yang ada di kota Hadramaut, ada di kota di negara Indonesia dan seterusnya. Beliau Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad satu waktu didatangi seorang ibu yang datang dengan linangan air mata menangis. Habib, tolong doakan anak saya, Habib. Anak saya ini tak bisa saya bilangin, Habib. Dia anak yang bandel, Habib, anak yang degil, Habib. Saya tak boleh sampaikan apa-apa sama dia, Habib. Dengan linangan air mata saya sangat kecewa dengan anak saya, Habib. Ditanya sama Habib, anakmu usianya berapa? Dia jawab sekitar 11 tahunan, semacam itulah. Dia bilang, Bu, saya akan bantu kamu doa, tapi saya kasih tahu kamu, doa kamu jauh lebih mustajab daripada doa saya. Sebab doa ibu untuk anaknya setara doa Nabi bagi umatnya. Doa ul walid liwaladi kedoa Nabi li umatnya. Saya akan bantu kamu doa untuk anakmu, tapi yang saya sarankan untukmu adalah kamu berdoalah sendiri. Pilihlah waktu sepertiga malam yang terakhir. Seperti kamu menangis di hadapan saya, menangislah di hadapan Allah. Jangan ketika bicara dengan ustazah misalnya dengan linangan air mata, tapi kalau berdoa, Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan begitu. Serius. Innallaha yuhibbul mulihina fi du'aihim. Katanya Nabi Muhammad, Allah suka, Allah senang kepada hamba-hambanya yang kalau berdoa, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, meratap-ratap pada Allah SWT. Allah suka. Allah suka. Sendirian, berlinang air mata, meminta pada Allah SWT. Allah suka. Jadi dia bilang, kata Habib itu, cobalah berdoa kepada Allah dengan menangis. Linangan air matamu seperti kamu menangis di hadapan saya, menangislah di hadapan Allah SWT. Dan lihatlah nanti bagaimana Allah berkenan mengijabah doamu itu. Lebih Habib diamalkan oleh perempuan ini. Katanya Hubabah Syarifah yang bercerita, sesudah 10 tahun kemudian di kota kami ini, di Baydha, cerita ini di kota Baydha namanya, di Yaman. Dia bilang gak ada laki-laki lebih soleh daripada anak perempuan ini. Dia hafal 30 juz Al-Quran, dan setiap malamnya dia sholat tahajud dengan membaca 10 juz Al-Quran. Subhanallah. Tak ada lagi yang lebih diinginkan oleh perempuan-perempuan di masa itu, melainkan ingin anak perempuannya menjadi istri dari laki-laki itu. Ingin mengajaknya berbesan karena sangat solehnya laki-laki tersebut. Padahal dulu ibunya datang dengan linangan air mata mengadukan tentang kenakalan anaknya. Doa tak pernah sekedar, ia adalah semua yang kamu perlukan. Ingin jadi apapun, mintalah pada Allah. Tapi ingat, kalau berdoa jangan hanya minta urusan dunia saja, mintalah urusan akhirat. Sebab akhirat jauh lebih panjang daripada kehidupan kita di atas muka bumi ini. Kalau berdoa, kata Allah, jangan hanya Rabbana atina fid dunya, akan tetapi kita harus berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang-orang yang kalau berdoa hanya minta urusan dunia saja. Suami saya jangan kawin lagi ya Allah. Biarkan dia terus tergila-gila dengan saya ya Allah. Ya Allah, beri kepada kami rezeki yang melimpah ruah, harta yang banyak, jabatan yang tak berkesudahan. Jangan hanya minta urusan dunia. Khawatir kalau kita masuk dalam alam kubur, kita tak punya simpanan apa-apa dari doa yang Allah simpankan untuk kita sesudah kematian kita. Saya selalu mengatakan, kalau semua doamu hanya untuk meminta dunia, lantas doa yang mana yang dapat kamu harapkan untuk saatmu masuk ke dalam liang lahatmu nanti? Doa yang mana yang bisa kamu harapkan Allah ijabah ketika kamu masuk ke dalam kuburmu nanti? Mintalah. Sedikit sekalian yang saya muliakan, doa. Kemudian yang terakhirnya tadi iman, taat, tawakal, gitu ya. Kemudian yang keempat doa, yang terakhirnya cintamu kepada Nabi Muhammad akan berbuah syafaat. Kamu cintai Nabi Muhammad SAW, itu adalah hal yang kamu perlukan. Sebab kita nih kadang-kadang apapun yang kita lakukan ini khawatirnya tidak pantas atau belum cukup untuk menjadi penyebab Allah beri kehendak sayang kepada kita. Tapi kalau kita punya rasa cinta ini kepada Nabi Muhammad, nah insya Allah rasa cinta ini mudah-mudahan akan membawa kita kepada kebersamaan dan syafaat dari Nabi Muhammad kelak di hari akhirat nanti. Bagaimanapun kita tidak tahu nasib kita di kubur kita di mahsyar nanti seperti apa, nasib kita di hari perhitungan. Man nuqisa fil hisab faqad halak. Siapa yang Allah mau perhitungkan dosa-dosanya, tidak ada yang selamat, katanya Nabi Muhammad SAW. Allah kalau mau memperhitungkan kita dengan segala dosa kita, tak ada di antara kita yang selamat. Tapi mudah-mudahan Allah memperlakukan kita dengan rahmatnya, dan mudah-mudahan juga kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara itu, kalau kita boleh mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, ada banyak kemungkinan untuk kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang selamat. Maka silahkan menabung cinta, silahkan menumpuk atau mengumpulkan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak bersalawat kepada Nabi. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki bahkan mengatakan, tak ada permasalahan apapun di dunia ini yang tak selesai dengan salawat. Tak ada masalah apapun di dunia ini yang tak selesai dengan salawat. Saya kalau ada orang tanya, Ustazah saya ada masalah begini begitu, Ustazah apa yang harus saya lakukan? Selalu saja saya sampaikan kepadanya, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, itu adalah senjata kita umat Islam. Silahkan tambahkan salawat-salawatmu kepada Nabi Muhammad, itu akan menjadi jalan keluar, solusi dalam kehidupan kita ini. Dapat menjadi pintu darurat yang bisa selalu kita tempuh untuk menyelamatkan diri kita ataupun keluarga kita yang terjadi di atas muka bumi ini, insyaallah. Mudah-mudahan kelima hal tersebut kalau kita lakukan, mudah-mudahan akan jadi pegangan kita dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.